Apakah ini punya pretensi strategi politik tersendiri dari PA atau apa di balik dinamika yang terjadi di internal Partai Aceh ini? Pun Yahya sudah salah langkah. Kemudian Kanun harusnya dia merepresentasikan rakyat, bukan merepresentasikan eksekutif. Nah, saya pikir ini yang ditangkap oleh pimpinan PA sehingga Pun Yahya ini kena kartu merah. Kira-kira ada nggak target lain Partai Aceh dalam pergantian ini? Seperti yang saya katakan tadi, mungkin mereka ingin merubah citra. Kita berharap ini adalah satu strategi dari Partai Aceh untuk mencoba kembali kokitahnya, keberpihakannya pada masyarakat Aceh. Nah, tapi ini ajang pembuktian Zulfadli ini adalah di dana PON. Itu kita lihat aja. Kalau dana PON lulus, misalkan, ya mengerus misal anggaran untuk masyarakat Aceh 1,2 triliun. Ya udah, berarti kita selesai lah, sudah nggak usah berharap lagi nih sama kepemimpinan Zulfadli ini. Mampu nggak Zulfadli alias Tuku Abang ini untuk mengendalikan? Saya pikir dia harus belajar dari pengalaman, ya jangan masuk ke lubang yang sama 2 kali lah. Lapangan pekerjaan terbuka, pendapatan meningkat. Yang ilegal itu yang diuntungkan atau orang yang punya kuasa. Dulu sama yang sekarang jauh beda. Kalau dulu itu tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat. Kompetisi yang baik akan melahirkan pemain tim nasional. Karena kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi juga mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, kembali kita bertemu dalam channel YouTube Saleh Abdullah. Kita akan coba membahas selalu masalah-masalah politik, sosial, budaya, dan ekonomi secara tajam dan mendalam. Untuk edisi ini, saya mengajak Anda untuk kembali memperbincangkan terkait persoalan pergantian Ketua DPR Aceh dari Partai Aceh. Menariknya, ini bukan yang pertama, tapi yang ketiga kalinya terjadi dalam satu periode. Mudah-mudahan ini yang terakhir di sisa masa akhir pengabdian mereka, hasil Pileg 2019-2024. Apa yang menjadi penyebab dari pergantian ini? Benarkah Saiful Bahari ataupun Yahya tidak mampu melakukan optimalisasi komunikasi, konsolidasi, dan kolaborasi secara internal? Apakah benar Pun Yahya sudah begitu larut dengan kekuasaan, dalam hal ini pejabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki, atau ada strategi lain? Setidaknya pergantian ini merupakan sebuah rekonstruksi dari perbaikan citra Partai Aceh menuju kontestasi 2024. Malam ini kembali saya mengundang Dr. Nasrul Kamalizaman, seorang pengamat politik dan kebijakan publik. Beliau juga dikenal dengan analisa-analisa tajamnya, dan beliau juga menjadi salah satu owner dari sebuah lembaga survei, Etras. Ada nggak kaitannya nanti dengan ini? Kita akan tanyakan langsung ke Dr. Nasrul. Assalamualaikum Dr. Nasrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar, Bang Saleh? Alhamdulillah Bisa baik. sekalian. Ya. Saya langsung aja ini. Ya, antara seperti saya katakan tadi ya, Anda melihat pergantian ini apakah hal yang biasa-biasa saja, rotasi biasa saja seperti dikatakan oleh juru bicara Partai Aceh Nur Jahri? Apakah ini punya pretensi strategi politik tersendiri dari PA atau apa di balik dinamika yang terjadi di internal Partai Aceh ini? Ya, kalau dari kacamata awam tentulah retorika misalnya ini sesuatu yang biasa untuk penyegaran dan sebagainya, itu bahasa yang bisa kita terima. Tapi kalau kita ingin melihat lebih jauh, tentu ada hal yang menyebabkan keputusan yang seperti ini diambil segera mungkin. Tidak ada api. Iya, artinya kalau kita melihat memang sudah pantas juga diganti kalau kita melihat perjalanan DPR sebagai wakil rakyat Aceh dan kebijakan-kebijakan DPR pada rakyat Aceh. Nah, ada hal yang pertama misalkan LKS. Ya, LKS ini menurut saya kan Pun Yahya sudah salah langkah. Kemudian harusnya dia merepresentasikan rakyat, bukan merepresentasikan eksekutif. Nah, saya pikir ini yang ditangkap oleh pimpinan PA sehingga Pun Yahya ini kena kartu merah. Itu yang pertama di LKS, saya pikir terlalu maju.
Nah, yang kedua, soal misalkan menerima RAPBA dari eksekutif tanpa menerima KUA PPAS misalkan. Nah, saat itu saya juga agak keras juga ngomong tentang Pun Yahya ini. Saya pikir udah kebablasan ini. Kenapa ada dewan yang menyerahkan haknya kepada eksekutif? Itu kan hak dia tuh memeriksa KUA PPAS, apakah KUA PPAS ini sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang Aceh dengan Renstra Aceh. Ya enggak, pas di situ kesempatan dia. Tapi kalau semua diserahkan pada eksekutif, maka cita-cita harapan rakyat Aceh pada wakilnya untuk memprioritaskan beberapa program, katakanlah kita yang parah itu kan kemiskinan, angka pengangguran tinggi, ya, kemudian pertanian kita jeblok, perikanan kita apalagi, jadi pendidikan kita parah, masyarakat kita tidak sehat. Nah, kalau ini tidak dipikirkan oleh rakyat, lantas siapa lagi? Gitu. Nah, yang terakhir misalkan, nah ini soal penganggaran PON ini. Penganggaran PON mengambil rakyat Aceh itu kan kalau saya nggak salah dokumennya juga ditandatangani oleh Pun Yahya. Oh iya, ikut menangani. Kalau saya nggak salah begitu, ada berita acaranya. Saya pikir, ya ini juga jadi persoalan. Dokumen yang kita terima antara Dirjen Keuangan Daerah dengan Ahmad Marzuki. Tapi tentu sudah ada pembicaraan awal. Nah, makanya mungkin elit-elit PA mengambil kesimpulan Pun Yahya nggak bisa dilanjutkan lagi. Revisi UPA juga tidak tuntas sampai hari ini. Iya, memang revisi UPA kalau kita ngelihatnya Bang Saleh, jangan sekarang, momentumnya tidak pas. Karena momentum nasional itu kita menerjemahkan nasionalisme yang dianut oleh rezim ini itu nasionalisme yang sempit. Sehingga kalau kita mengajukan revisi sekarang, itu risikonya lebih besar. Risikonya lebih besar. Pertama, ya sering risiko lebih besar karena kondisi perpolitikan nasional, juga ketidaksiapan kita. Kita kan nggak kuat nih, nggak siap. Ya kan, nggak ada persatuan masyarakat Aceh untuk mencoba merevisi itu secara bulat. Yang main-main sendiri aja, DPR-nya main sendiri, gubernur sendiri. Nah, tapi yang paling parah lagi misalkan adalah kinerja DPR untuk pengawalan pengembalian 4 pulau kita misalkan. Nah, kan jadi soal juga nih misalkan. Yang disingkil. Yang disingkil. Nah, sampai kemarin misalkan 2022 kita sudah ribut. Ya, Bang Saleh juga ribut itu di podcast di mana-mana. Saya juga ada di TPRI sebagainya. Ternyata surat Nopah itu tidak di follow up. Jadi cuma surat-surat saja. Akhirnya keputusan yang kemarin 045 Mendagri kemarin menyatakan 4 pulau itu Sumatera Utara. Nah, sekarang kita kebakaran jenggot lagi. Memang benar misalkan itu hanya Permendagri bisa dirubah. Tapi kan kita sudah keceleng. Kalau kita mau lihat, udah kalah 3-0 kita Sumatera Utara. Yang kosong pertama adalah kita sampai Berandan, cuma dapat kita sampai Tamiang, ya kan? Aceh Tenggara sampai Lau Balang cuma dapat Lau Pakam, misalkan. Nah, terus pulau kita diambil. Perlu diingat juga, 4 pulau ini ada potensi migas yang luar biasa, Bang Saleh. Itu. Jadi ini meninggalkan bom atom sebenarnya ke depan. Ini kan berbahaya bagi kita kalau ini nggak kita seriusi. Oleh karena itu saya pikir dibutuhkan DPR yang cerdas. Ada satu lagi terakhir soal rekomendasi. Rekomendasi DPR terhadap persetujuan kesepakatan pengelolaan migas di Pidi dan Biren yang dilakukan oleh PJ Gubernur untuk PT Aceh Energi kan. Nah, inilah saya kan melihatnya begini. Pemerintah Aceh memang benar punya kewenangan dalam mengelola sumber daya alamnya, ya besar 70-30 gitu misalkan. Tapi kerja-kerja apa yang dibentuk PEMA misalkan gitu ya, perusahaan pemerintah Aceh itu, BPMA dan sebagainya itu kan tidak kita ketahui di publik secara luas. Sebenarnya apa yang mau dilakukan mereka? Report tahunannya mereka di mana? Kalau dipaksa kita lihat web, jangan begitu juga lah. Gitu ya. Harusnya diekspos misalkan di media-media satu halaman, diekspos ini loh kinerja tahunan, ini tahun depan melakukan ini. Nah, gubernur juga, saya mengharapkan sekali sebenarnya minimal ya 3 bulan sekali itu gubernur muncul di publik menyampaikan apa capaian-capaian 3 bulan terakhir, kemudian 3 bulan ke depan apa yang nggak dilakukan, sehingga masyarakat itu dengan keberadaan PJ ini terasa ada. Mungkin cukup dengan juru bicara aja kali. Iya kan beda lah muatannya juru bicara ini, mau maaf juga juru bicara justru jadi blunder kan. Juru bicara ini kan tidak punya kekuatan politik sebenarnya. Juru bicara itu hadir setelah gubernur. Nah, gubernur dulu menjelaskan. Nah, kalau ada pertanyaan baru dijawab oleh juru bicara. Jangan juru bicara di depan.
Ya. Ah. Ya. Nah, itu beberapa fakta-fakta yang ada di parlemen ya. Itu lebih objektif, tapi ada juga penilaian subjektif. Malah terkesan Pun Yahya pada sebelumnya belum nggak bisa lepas ini dari Ahmad Marzuki ini. Bagaimana Dr. Nasrul lihat? Sampai ada yang nyebut dalam tanda petik dia bukan lagi pimpinan DPR, bukan lagi ketua DPR, tapi udah merangkap sebagai Wakil. ajudannya. Iya. Ya itulah karena memang mohon maaf juga kan kita mengalami dalam 5 tahunan ini cenderung kualitas anggota DPR kita cenderung turun. Ya. Ya dari masa-masa katakanlah 15 tahun lalu, 10 tahun lalu sampai 5 tahun yang sekarang ini cenderung turun. Kalau nilai awal tuh 8 ke 7 ke 6 sekarang nilainya. Nah, kenapa? Ya ini pembelajaran bagi kita semua. Kita juga melihat pada partai-partai politik misalkan peningkatan kapasitas anggota dewan itu kan cuma di BIMTEK setelah dia terpilih. Ya. Nah, kita tahulah BIMTEK seperti apa. Ini kan hanya proses-proses untuk ada kerjaan partai saja. Ya. Tapi misalkan kita tidak melihat partai yang secara serius mengupgrade calon-calon legislatifnya secara tergradual. Nah ini yang harus kita temukan kan begitu. Ya. Coba bayangkan Bang Saleh misalkan dalam sebulan ini siapa anggota DPR yang ngomong tentang kondisi masyarakat Aceh sekarang? Ya. Ini kan menunjukkan kualitas sebenarnya. Ya, berharap dari partai politik BIMTEK juga Ya nggak ada. nyaris hampir tidak ada. Nyaris nggak ada. Nah itu yang kita sesalkan. Saya nggak menemukan misalnya bulan ini ada yang anggota DPR bicara tentang bagaimana pandangan dia terhadap dana PON. Mengambil dana aja, coba dia berjelaskan itu. Kemudian bagaimana plus minusnya, apa yang harus dilakukan. Nah sikap partai politik Aceh juga kan nggak punya. Kita lihat cobalah. Sibuk dengan urusan pokir. Saya lihat ini memang cilaka juga nih sebenarnya. Harusnya setelah begitu dilempar kemarin soal PON ini rame-rame lah. Rame-rame ya duduk menjelaskan ke masyarakat. Misalkan ada yang paling parah sebenarnya Bang Saleh. Saya di awal 2023 udah nyebutkan Aceh belum mengalokasikan dana untuk JKA. Itu. Sampai sekarang. Nggak ada juga. Tidak ada dialokasikan. Kita bayangkan kalau tidak dialokasikan, maka sekitar 800-an miliar itu menumpuk di utang di 2024. Kalau menumpuk di 2024 itu udah hampir 2 triliun nanti. Ada yang menyebutkan situasi dan kondisi atau fakta yang Dr. Nasrul sebutkan tadi itu tidaklah semata-mata menjadi tanggung jawab Pun Yahya secara personal karena sistem kepemimpinan di parlemen itu kolektif kolegial. Ini gimana? Iya, tapi kan Pun Yahya representasi dari yang terbanyak, suara terbanyak. Sekarang siapa yang bisa membantah? Kalau PA bilang A, kapan kita lihat DPR-DPR yang lain bilang C? Kemarin, pagi dimasukin surat, malam bamus, besoknya langsung paripurna. Iya, jadi bayangkan dengan proses pergantian di Golkar atau pergantian di Demokrat yang sampai sekarang nggak berganti misalkan. Ini kan mengindikasikan begitu kuatnya PA di Parlemen Aceh. Jadi nggak bisa kita bantah. Jadi hal-hal yang diputuskan oleh Partai Aceh serta-merta menjadi keputusan DPR. Ini kondisi real. Kembali saya ingin gali dari Dr. Nasrul. Kira-kira ada nggak target lain Partai Aceh dalam pergantian ini? Seperti yang saya katakan tadi, mungkin mereka ingin merubah citra, mungkin ingin memotong mata rantai hubungan yang sudah tidak bisa dikendalikan lagi antara Pun Yahya dengan Ahmad Marzuki atau gimana? Iya, saya berhusnuzon. Artinya kita berharap ini adalah satu strategi dari Partai Aceh untuk mencoba kembali kokitahnya, keberpihakannya pada masyarakat Aceh. Jadi kita mungkin saja ingin mendorong Tengku Jul ini untuk tidak melakukan hal-hal yang seperti Pun Yahya lakukan. Julfadli ini tidak melakukan seperti yang dilakukan Pun Yahya. Keberpihakannya harus jelas misalkan. Nah, atau juga kita ingin lihat ini kan pola pengkaderan yang bagus juga, misalkan pengkaderan kepemimpinan. Jadi memang kan untuk bisa duduk menjadi ketua dewan itu kan agak sulit juga. Nah mungkin PA ingin melakukan rotasi ini satu mekanisme pengkaderan juga secara tersirat. Atau juga memang kita melihat misalkan PA sudah memantau kalau begini terus akan terjadi dukungan publik
yang terus menurun. Nah, kenapa Yahya kemarin kan dari LKS, kemudian Ketua PPAS, kemudian Danapon yang dia tidak pernah ngomong tentang itu, ternyata gubernur sudah setuju. Kan gubernur nggak bisa setuju saja tanpa ada persetujuan dengan DPR. Karena menyangkut anggaran. Menyangkut anggaran, karena itu ada kewenangannya di DPRA. Nah, ini kan tidak pernah terbuka nih pun Yahya. Mungkin proses ini ingin diperbaiki oleh PA sebagai institusi, kemudian menunjukkan ke publik dia masih ada bersama masyarakat Aceh. Nah, tapi ini ajang pembuktian Zulfadli ini adalah di Danapon. Itu kita lihat aja. Kalau Danapon lulus, misalkan, ya mengerus misal anggaran untuk masyarakat Aceh, 1,2 triliun. Ya udah, berarti kita selesai lah, sudah nggak usah berharap lagi nih sama kepemimpinan Zulfadli ini. Nah, juga saya bilang ini belum ada yang ngomong tentang JKH ini, Bang Saleh. JKH ini kan cuma ini yang didapat oleh orang miskin Aceh. Yang lain apa? Rumah duafa juga. Rumahnya goyang. Yang lain kan pagar kuburan, patinglo. Ya, ini kan jelas nih untuk orang dia berobat dan sebagainya. Ini bentar lagi kolab rumah sakit kita nih. Ketika BPJS juga menahan. Kan nggak mungkin dia bayar karena kita belum bayar. Klaim nggak dia bayar tuh karena kita belum bayar preminya. Nah, kalau sudah begitu, nah chaos kan? Udahlah miskin masyarakatnya, pengangguran tinggi, sakit pula. Ini udah kacau kita. Maka dibutuhkan nih gubernur yang kuat, yang paham tentang pemerintahan. Nah, saya berulang kali menyampaikan hal-hal. Jadi gini, gubernur ini banyak melakukan hal-hal yang nggak penting. Atau memang sengaja dia di float memang untuk melakukan hal yang tidak penting? Saya pikir bukan sengaja, tapi memang tidak paham. Tidak paham. Ya, tidak paham. Kita masih berbaik sangka lah, mungkin tidak paham. Maka dalam memilih ini juga saya lihat tidak paham. Ini contoh nih ya. Coba bayangkan, kepala dinas kesehatan misalkan, koreksi kita cukup besar untuk beliau. Tidak pernah di puskesmas, tidak pernah apa. Jadi apa yang paham dia? Tupoksi Dinkes itu preventif promotif, itu apa dia paham? Banyak sekali yang harus kita komentari tentang kinerja Pak Gubernur ini. Tapi dalam konteks anggaran ini menjadi lebih penting dulu lah. Karena ini memang mengatur hajat hidup 5,2 juta rakyat Aceh di tahun 2024. Kemana konsentrasi anggaran? Sekarang coba kita lihat Bang Saleh. Sebenarnya kan sekarang udah mulai terasa. Kan udah mulai kesulitan, beras mahal misalnya sekarang kan. Beras mahal. Kehidupan orang udah sulit sekarang. Teman-teman kita juga merasa kesulitan. UMKM di mikro itu kan nggak jalan sekarang misalkan. Coba kita lihat nih, pergeseran orang belanja juga udah mulai terbatas. Ya, sahabat sisi lain sebenarnya malam ini saya mengundang keterwakilan dari Partai Aceh. Saya sudah berhubungan dengan juru bicara Partai Aceh Nur Jahri. Yang bersangkutan tidak bisa hadir karena sedang berada di Aceh Timur atau di Kota Langsa mengikuti perayaan Maulid Akbar di sana. Seharusnya kita menarik juga mendengar biar ada keseimbangan dari Partai Aceh, tapi tidak bisa hadir. Kembali lagi kita ke PON. Dalam launching kemarin hitung mundur di Jakarta, PJ Gubernur Sumatera Utara Majen TNI Purnawirawan Hasanuddin ketika ditanya wartawan soal persiapan, justru dia terkesan lebih bijak. Wah, saya nggak bisa pisang target, tapi kami akan terus melakukan maksimal. Sementara PJ Gubernur Aceh menyebut sudah 90%. Hari ini, Ketua Umum KONI Aceh, Haji Kamarudin Abu Bakar, atau Kamis, Kamarudin Abu Bakar atau Abu Raja, menggelar temu pers, menyebut bahwa PON 2024 dalam ancaman batal karena pemerintah Aceh belum melakukan langkah-langkah konkret. Iya kan, PON ini kan bukan event yang misalkan bukan per bulan ya. Ini kan 4 tahun sekali. Aceh dan Sumut itu kan dipersiapkan dari 4 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu malah untuk mempersiapkan. Jadi dari masa Nova juga udah ada persiapan untuk PON. Jadi kalau kita bilang Pak Marzuki ini ujung-ujung enggak juga gitu loh. Tapi sebenarnya kalau beliau misalkan sampai sangat optimis gitu kan, kalau kita lihat kan nggak ada gesahnya juga nggak ada di Aceh. Ya, gesah bahwasanya Aceh menjadi tuan rumah PON itu nggak kelihatan. Nggak ada, baik di komunitas di mana nggak kelihatan. Betul. Ya, di cabur-cabur juga nggak kelihatan ada gesahnya Aceh menjadi tuan rumah. Nah, apalagi misalkan digerakkan penambahan venue atau pengadaan venue, nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan. Ya kita dekat sama Harapan Bangsa, nggak ada kelihatan sesuatu terjadi di Harapan Bangsa.
Nah, yang parahnya lagi ini Bang Saleh. Harapan bangsa mau dirubuhkan, diganti dengan bangun baru. Saya pikir nih gimana cara berpikir ya? Kenapa itu biar saja begitu, dibangun tempat baru sehingga kita dapat 2 stadion. Apa itu kita rubuhkan yang sudah ada? Ya, kita Alasannya rehab. Iya, maksudnya kalau rehab, kalau dirubuhkan kan bukan rehab tuh namanya. Ya. Gitu. Kami juga mendapat surat, saya juga mendapat salinan surat dari PP, Federasi Panjat Tebing Indonesia, FPTI. Mereka mengirim surat kepada Gubernur Aceh menolak venue panjat tebing itu dilakukan di Kota Idi, Aceh Timur. Ya. Mereka menginginkan adanya di Banda Aceh dengan asumsi panjat Iya. tebing sudah menjadi olahraga andalan di Indonesia, kemudian melibatkan hampir 1.000 peserta. Iya. Ini kan menjadi aneh juga. Pikiran siapa bawa pulang ke sana kan gitu. Iya, bukan hanya cabur panjat tebing, Bang. Kemarin saya ikut melobi sama Bang Muslim Ayub ke ini Arung Jeram. Bayangkan Arung Jeram itu ditaruh di Rumane apa di mana itu? Oh, kita keberatan karena kalau yang level internasional Aceh Tenggara lah. Iya. Mana ada lain? Karena memang di situ. Dan di situ jadi itu alhamdulillah kemudian gubernur memang kemudian mengirim surat ke sana, kemudian kita lobby kemudian berhasil lah untuk di Aceh Tenggara. Tapi memang maksud saya ini banyak sekali ya Bang Saleh ya kalau kita mau ngelihat apa ya ketidakcakapan pemimpin-pemimpin Aceh sekarang mulai dari KONI-nya, DPR-nya, pemerintahnya, PJ-nya sampai pada eselon-eselonnya. Sedang lihat sebenarnya kalau kita membandingkan dengan orang gitu ya, kadang malu hati juga kita. Ya. Apa nggak mampu atau nggak mau? Atau memang mau enak saja ya, nggak mau capek-capek mikir kali ya. Ya. Kembali ke inti dasar pembicaraan kita, pergantian ketua DPR. Semua masalah yang tersisa di akhir periode ya 2019-2024 ini, mampu nggak Zulfadli alias Tuku Abang ini untuk mengendalikan? Menurut Pak, saya nggak yakin mampu, tapi kita coba mulai percaya sama beliau. Seharusnya kan sebagai ketua diberi hak akan privilege untuk didampingi oleh orang-orang yang cakap juga misalkan. Nah, kalau Pak Zulfadli ini mampu memilih orang-orang kemudian mendampingi beliau untuk bisa lebih firm sebagai ketua, mulai dari proses penganggaran, pengawasan gitu ya, hak legislasi, saya pikir ya dia akan mampu membawa PA menjadi lebih baik ke depan di 2024. Ya, saya lihat selama Pudaya juga pimpinan-pimpinan Dewan atau DPR dalam pandangan-pandangan fraksinya, narasi yang terbangun, diksi yang dipaparkan juga normatif, tidak ada sesuatu letupan yang membuat rakyat semakin yakin dengan kinerja mereka kan. Iya, jadi kalau kita lihat DPRA kita, berapa kanun yang dihasilkan dalam tahun ini? Dan tahun kemarin. Kan itu kinerjanya. Ya kan nggak ada, selain kanun APBA. Ini kan ciri-ciri artinya apa? Mereka nggak kerja berarti. Kalau kita bilang, pengawasan berjalan, mana laporan pengawasannya? Dinas mana, uang mana yang kemudian proyek-proyek mana yang kemudian tidak fungsional. Itu menjadi laporan dan temuan di pansus sebagainya gitu. Kalau kan ada kemudian itu masuk dalam laci ya. Nah, banyak pansus Bang ya Aceh. artinya dia tidak bekerja. Pansus Bang Aceh segala macam, tapi itu kemudian Nah, itu dia tidak bekerja jadinya kalau kita nilai dari sisi fungsinya sebagai wakil rakyat. Apa saran Anda terhadap Zulfadli? Saya pikir Zulfadli sebagai bukan orang baru, artinya dia udah pernah di DPR udah 3 tahun, 4 tahun sekarang dipercayakan menjadi ketua DPR. Saya pikir dia harus didampingi oleh orang-orang yang memahami fungsi-fungsi dan tugas-tugas dewan dengan baik. Jadi kemudian juga soal-soal politik, ya politik lokal dan politik nasional. Jadi jangan menganggap seolah-olah Aceh ini terlepas dari politik nasional. Ya, jangan latah juga. Aceh ini juga sangat erat kaitannya dengan politik nasional. Meski dalam konteks PA adalah partai politik lokal gitu. Oleh karena itu, kita berharap komunikasi politik perlu diperkuat frekuensinya antar partai politik yang ada di Aceh, baik dengan partai politik nasional maupun antar partai politik lokal. Jangan dibangun sekat-sekat seolah-olah menyokan ilhok, menyokan kamogok. Nah itu nggak boleh lagi begitu saya pikir. Kita mulai masuk pada era keterbukaan. Tapi pengalaman beberapa ketua sebelumnya ya, katakanlah ketika misalnya
tahap pertama, periode pertama di 2019-2024 ini dipegang oleh Dahlan Jamaludin. Awalnya memang firm, Iya. ya, pelan-pelan kan, kemudian cair. Lalu dipegang oleh Pon Jaya yang kemana-mana selalu bicara soal MOU Helsinki, malah dalam kantongnya juga ada buku hijau, tapi kemudian jejak rekam membuktikan setelah dia duduk nggak pernah lagi bicara soal bagaimana optimalisasi dari butir-butir MOU itu, gitu kan. Apakah ini juga akan dialami oleh Zulfadli nantinya? Iya, tadi kalau dia meniru gaya Pon Jaya akan terjadi hal yang sama. Saya pikir dia harus belajar dari pengalaman, ya jangan masuk ke lubang yang sama 2 kali lah. Saya pikir di Aceh ini orangnya bagus-bagus lah. Saya pikir misalnya kayak Bang Saleh punya analisis politik lokal dan nasional yang bagus, bisa datang kemari tanya Bang Saleh, tanya Pak Mawardi, tanya siapa-siapa gitu ya, orang-orang ngobrol, jangan menutup diri, jangan terus merasa bisa sendiri, hebat sendiri. Nah, sifat-sifat Aceh yang angkuh begini sebenarnya yang membuat kita itu tidak mampu mencapai percepatan pembangunan. Nah itu karena memang sikap kueh kita. Nah, jadi sebenarnya harus dibuka cara berpikir tuh out of the box lah. Saya berharap Zulfadli akan melakukan itu sehingga perspektif dia sebagai ketua DPR bukan partai Aceh. Dia itu sebagai ketua DPR juga ketua partai-partai nasional dan sebagainya. Maka cara berpikir dia jangan lokal. Cara berpikir dia harus nasional. Minimal itu. Kalau dia bisa internasional luar biasa. Tapi nasional minimal. Karena dia memimpin 81 orang. Termasuk partai nasional di situ. Gitu. Jadi oleh karena itu tidak boleh DPR dipilih cara-cara biasa. Ya, saya pikir Zulfadli harus belajar banyak lah dari kekurangan Dahlan, kekurangan Pon Yahya. Jadi dia punya guru yang masih hidup nih sebenarnya. Jadi mudah dia untuk mempelajari itu. Baik, Dr. Nasrul, terima kasih. Ya, terima kasih Bang Saleh. Saya pikir ini diskusi ini bagus untuk rakyat, mencerdaskan, kemudian bisa kita diskusi lebih jauh nanti kalau ada di komen-komen kita bisa ini. Ya, baik. Sahabat, sisi lain itu tadi perbincangan yang sudah berlangsung. Kembali saya tidak akan mengambil kesimpulan dari apa yang kami bicarakan. Andalah yang berhak untuk mengambil kesimpulan. Jika menurut Anda tayangan ini menarik, ya tidak salah tentu kalau saya minta partisipasinya. Jangan lupa di subscribe, ditekan lonceng, diberi komen, di like, agar program ini terus berjalan dengan baik. Sekali lagi, berbeda itu tidak berdosa. Jadi Anda juga boleh sepakat, boleh tidak sepakat dengan apa yang kami bicarakan malam ini. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.